Selamat datang di program Safir, Sapaan Firman di Harvest YouTube channel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Safir diambil dari nama batu safir, batu yang setelah dibentuk menjadi batu permata yang indah dan berharga. Analogi ini diambil untuk menerangkan bahwa setiap orang yang mendengarkan sapaan firman yang akan disampaikan setiap akhir pekan akan dibentuk menjadi pribadi yang memancarkan keindahan dan menjadi berkat. Karenanya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 4-7 pernah berkata, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi Yesus dan karya keselamatannya adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Dan setiap orang yang datang kepadanya dan membuat Yesus menjadi batu penjuru dalam hidupnya, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Menjadi pribadi yang indah dan berharga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah keinginan Allah. Melebihi keindahan dan mahalnya batu safir, terpancar dan ditemukan dalam pribadi orang percaya ketika sedia menerima sapaan firman, sedia dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari program Safir minggu ini dan beberapa minggu ke depan adalah transformasi, perubahan. Kata transformasi adalah kata yang sering disebutkan beberapa tahun belakangan ini. Kata yang mewarnai setiap perbincangan di semua aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, termasuk di gereja HKBP. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata transformasi dapat digambarkan dengan kepompong yang bermetamorfosis, mengalami perubahan menjadi kupu-kupu yang bergerak lebih cepat dan lebih lincah. Untuk itu, gaung kata transformasi hendak mengatakan, jika Anda ingin menjadi lebih baik, berubahlah. Jika Anda hendak maju, berubahlah. Jika Anda hendak berhasil, berubahlah. Jika Anda hendak menang atas tantangan, berubahlah. Contohnya, jika hendak survive dalam menghadapi tantangan dan ancaman kehidupan, misalnya pandemi COVID-19, maka harus mau bertransformasi, harus mau berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah,
Satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Oleh karenanya setiap orang yang tidak mau untuk berubah, maka dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Lakukan dalam kehidupanmu transformasi mental, transformasi nilai-nilai, transformasi tatanan hidup, dan transformasi berorganisasi di mana Anda menjadi bagiannya. Mari kita ingat bersama bahwa Yesus adalah agent of change yang agung. Maka ia menginginkan setiap kita, murid-muridnya juga, menjadi pelopor perubahan. Jika sedemikian pentingnya untuk berubah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berubah? Apakah dasar perubahan itu sendiri? Perubahan seperti apakah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengalami proses berubah dalam kehidupan keseharian kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini melalui program Safir Akhir Pekan HKBP Distrik 30 Riau Pesisir di YouTube channel Harvest. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ikuti terus program ini. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam program ini, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang akan mengubah kehidupan kita menjadi berkat, menjadi lebih baik, bahkan lebih indah di dalam kesaksian kita. Mari kita berubah. Salam perubahan, salam Harvest. Tuhan memberkati.